Shalom, salam sejahtera bagi kita saudara-saudari seiman dimanapun berada pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur buat napas kehidupan, kasih karunia dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, milikilah kerinduan kepada kediaman Allah. Bapak Ibu saudara-saudari seiman, kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian dan doa puitis yang berfungsi sebagai kitab pujian dalam agama Yahudi dan Kristen, seringkali diiringi musik. Kitab ini berisi berbagai ekspresi perasaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, seperti pujian, ucapan syukur, ratapan dan harapan yang digunakan dalam ibadah, ritual keagamaan, dan kehidupan sehari-hari. Kitab ini sering dikaitkan dengan Raja Daud, meskipun tidak semua isinya ditulis olehnya. Teks firman Tuhan ini berisi tentang pujian. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita, kerinduan akan kehadiran Tuhan, ayat 1-4. Tempat tinggal Tuhan semesta adalah baitnya dan pelatarannya. Disinilah Tuhan berdiam dalam arti tertentu selama periode sejarah Israel ini. Dia berjanji untuk bertemu dengan umatnya dengan cara yang istimewa di sana, terutama melalui perantaraan para imam Lewi. Rakyat Israel biasa tidak dapat memasuki bait yang sebenarnya, tetapi dapat menyembah Tuhan di pelatarannya. Ungkapan kekaguman dan kerinduan jiwa yang mendalam akan pelataran-pelataran Tuhan yang indah, yang membuat hati dan daging berseru kepada Allah yang hidup. Pemazmur menganggap burung-burung yang bersarang di dalam bait dan pelatarannya sebagai yang amat istimewa, karena mereka selalu dekat dengan Tuhan. Para imam juga memiliki keistimewaan besar karena mereka tinggal di ruangan yang mengelilingi bait tersebut. Mereka dapat memuji Tuhan setiap saat karena mereka berada di pusat penyembahannya. Perbandingan dengan burung yang memiliki rumah dan sarang di dekat mesbah Tuhan menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah adalah anugerah yang besar dan tempat yang sangat dirindukan. Yang kedua, bepergian ke kuil, ayat 5-7. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan memiliki keinginan kuat untuk berziarah ke hadiratnya akan diberkati.
Dalam arti orang yang menetapkan hatinya untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan mengalami berkat yang besar. Orang seperti itu menantikan untuk bepergian ke Gunung Sion untuk menyembahnya di sana. Lembah Baka tampaknya adalah daerah kering yang digunakan penulis sebagai contoh dari keadaan spiritual yang kering. Peziarah yang hatinya mengharapkan penyembahan di kuil dengan gembira menemukan penyegaran spiritual dalam situasi yang dianggap kering oleh orang lain. Pengalaman spiritualnya mirip dengan datangnya hujan awal musim semi di tanah lembah yang tidak berair itu. Gambaran perjalanan melewati lembah Baka, di mana lembah tersebut diubah menjadi tempat yang penuh mata air dan ditutupi hujan, sehingga orang berjalan semakin kuat. Orang seperti itu menjadi semakin kuat secara spiritual seiring ia semakin mendekat kepada Tuhan, dengan harapan dan doa agar dapat mencapai Sion atau di mana Tuhan hadir. Saudara-saudari seiman, firman Tuhan ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk memiliki kerinduan mendalam akan tempat kediaman Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan bagi kita yang tinggal di rumahnya dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dalam peziarahan iman kita. Sebagai orang percaya, tentu kita telah menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan di tempat perjalanan ziarah yang sulit di mana limbah-limbah pun dapat diubah menjadi sumber air melalui iman. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, yang mengajak kami untuk memiliki kerinduan kepada kediaman-Mu ya Allah. Kiranya kami tetap memiliki ini dan senantiasa rindu kepadamu, bertemu dengan Engkau. Kuatkan kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa dapat merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Dan itulah yang mendorong atau memotivasi kami untuk senantiasa mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah dua permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom.